Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ingin panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan telah memberi kita kesehatan, sehat walafiat, sehingga sekarang kita dapat berkumpul bersama pada hari ini, walaupun ya kita lagi daring atau online semuanya ya. Yang saya hormati kepada Pak Kolbi selaku guru mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang saya banggakan juga buat semuanya, guru-guru maupun siswa-siswa lainnya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Yang pertama ya, yang sudah tahu, yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Ilham Mustaqim, biasa dipanggil Ilham. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan berceramah atau pidato tentang game online atau game sehari-hari yang sering kita mainkan di HP atau di internet atau di PC atau dimanapun itu. Jadi sebelumnya sebelum saya menyampaikan pidato atau ceramah ini, perihal tentang batasan-batasan permasalahan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, baik dari sisi negatif atau positifnya. Kalau dari titik dari positifnya game online tersebut atau game apapun itu yang berbau online, memang sangat berguna. Sebagai contoh, sebagai contohnya ya, kita bisa menghibur diri kita sendiri, terus juga bisa mengajak teman-teman kita buat bermain atau berkumpul ya, walaupun sekarang kita masih di pandemi ya, atau di momen COVID gitu kan. Namun sangat disayangkan pengertian banyak orang yang menjadi salah paham terhadap game online tersebut. Dikarenakan yang pertama juga pasti orang tua yang pertama tidak setuju karena kita kebanyakan main game, dibilangnya ya kita anak bodoh lah atau segala macamnya gitu kan. Ya sebenarnya sih mereka juga bisa menghilangkan rasa ketakutan itu sih gitu kan. Ya banyak masalah di sekitar kita yang bersangkutan dengan game online dan menimbulkan beberapa pertanyaan gitu kan terhadap semua orang di sini. Nggak di sini juga, di luaran juga, kenapa sih kenapa sih kamu main game terus gitu, kenapa nggak ada kerjaan lain kah, kenapa nggak belajar saja, kenapa tidak membaca buku saja. Banyak pertanyaan seperti itu ya. Di sini saya juga menyarankan kepada kalian semua atau semuanya yang nonton video ini, alangkah baiknya sebenarnya kita tidak bermain game terus gitu ya, karena bosen juga sih sebenarnya gitu loh. Kita bermain game terus tuh sebenarnya bosen gitu ya. Makanya seenggaknya saya di sini menyarankan tidak bermain di gadget terus gitu, karena kita harus melakukan aktivitas-aktivitas lain, kayak contohnya lari atau berolahraga atau berbagai macamnya, atau nyapu, nyuci segala macamnya kalau orangnya rajin gitu ya. Kalau orangnya rajin nih sebelumnya. Dan kalau kita tadi ngomongin jelek-jeleknya gitu kan, jelek-jeleknya game online, dan saya juga mau ngasih tahu kalau ada baiknya ketika kita bermain game. Yang pertama, menghilangkan rasa stres. Apa yang kita kerjakan setiap hari itu
bisa membuat kita tidak stres gitu bermain game online. Jadi kita bawaannya happy kalau menang itu juga ya. Kalau menang, kalau kalah ya stres lagi. Ya sebenarnya lebih enak juga sih ketika kita bermain game online, apalagi di zaman sekarang ya, yang zamannya tuh HP semua gitu. Bahkan anak kecil pun gitu, udah anak kecil pun ponakan saya itu udah punya HP sendiri gitu loh. Ya di sini saya cuma menyarankan saja gitu kan. Dan saya mau ngasih tahu yang baik-baiknya tadi ya. Kalau baik-baiknya kita, yang pertama kita bisa tadi terhibur atau menghilangkan stres, dan yang kedua kita punya banyak teman di luar maupun di online gitu ya, di real life maupun di online-nya. Dan yang ketiga kita bisa jadi atlet atau atlet e-sport atau atlet game atau atlet yang lainnya gitu ya. Dan yang keempat juga kita bisa menghasilkan uang sendiri dari game, karena game sekarang juga termasuk bisa menghasilkan uang yang kita mainkan di game tersebut, atau kita bisa menghasilkan uang dari game gitu ya. Yang pertama yaitu kita harus rajin juga sih, juga kan harus niat juga, terus harus kerja keras juga, karena game juga kalau kita bermainnya bagus ya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus gitu kan. Kalau kita bermainnya jelek ya tidak ada hasil yang memuaskan juga buat kita gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan sedikit pidato yang telah saya sampaikan menjadi suatu pelajaran lah yang bisa kita ambil, yang baiknya, yang jeleknya juga kita simpen dulu gitu ya. Maksudnya disimpan ya dibuang lah gitu loh. Ya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya, dan kesempatan ini bisa membuat saya lebih baik lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.